Nah, dia milihnya minum khamr, lu milih yang lain gibah, lu milih yang lain maling, yakin nggak punya maksiat, yakin. Kita cuma beda pilihan maksiat, Jal. Dia milihnya khamr. Iya nggak? Lu milihnya kampanye, mendingan minum khamr lu, mendingan minum khamr lu, mendingan minum khamr lu. Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Homer regulasi agama. Astagfirullah. Mana dalilnya ini? Dalilnya mana? Dalil. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum wa walah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Sahabat Jayati yang dirahmati Allah, alhamdulillah. Di kesempatan kali ini kita berjumpa kembali di channel kami Jayati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan limpahan rahmat dan nikmatnya, dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada pemirsa sahabat yang telah mendukung dan masyarakat channel kami. Jazakumullah ahsan jasa. Ini kita akan menanggapi ceramah ngawur dari Ustadz Riyad Bajri. Ya gini, kalau Ustadz itu Ustadz karbitan. Asal bisa ceramah, asal bisa buku terjemahan, sering buka browsing di Google, kemudian ceramah sana sini. Akhirnya seperti ini. Ya kebanyakan orang-orang Wahabi ya kayak gini sudah ya. Ngawur ceramahnya. Ini lebih baik mabuk daripada politik. Parah ini, parah. Mari kita simak videonya. Dia milihnya zina, dia milihnya minum khamr, lu milih yang lain gibah, lu milih yang lain maling, yakin nggak punya maksiat, yakin. Kita cuma beda pilihan maksiat, Jal. Dia milihnya khamr. Iya nggak? Lu milihnya kampanye, mendingan minum khamr lu. Kampanye mah errornya usul. Khamr mah cuma kabair. Erroran mana? Ayo. Lu milihnya jualan dakwah, bikin kajian bayar. Mendingan minum khamr daripada jualan agama. Lu milihnya celah-celah pemerintah. Mending minum khamr jual agama. Astagfirullah. Mana dalilnya ini? Dalilnya mana? Dalil, ayo, salafi Wahabi. Ayo salafi Wahabi, mana dalilnya? Dalil soalnya mana? Mending minum khamr daripada politik, daripada jual agama. Ayo dalilnya mana? Dalilnya mana? Ayo, salafi Wahabi, tunjukkan dalilnya. Ini dalil. Kita lanjut dulu. Entah, mendingan minum khamr daripada celah pemerintah. Kemaksiatan itu bukan untuk diperbandingkan. Parah. Ya. Kayak ini Ustaz Sunnah. Ya. Kayak tadi itu Ustaz Sunnah. Mending minum khamr daripada politik, daripada menjual agama. Itu Ustaz Sunnah. Seperti itu Ustaz Sunnah. Ustaz manhaj salaf. Adakah ulama salaf yang mengajarkan seperti itu? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Nabi enggak mengajarkan seperti itu. Seperti itu Ustaz Sunnah ya. Mari kita simak tanggapan dari Ustadz muda kita. Mengatakan lebih baik maksiat ini daripada maksiat itu, tidak boleh mengatakan seperti itu, karena itu memberikan sebuah pilihan kepada orang lain untuk melakukan sebuah kemaksiatan. Ya, sedangkan kita itu harusnya menyampaikan semua maksiat harus ditinggalkan, bukan malah diberikan pilihan. Kalau pemikiran yang cacat seperti ini disampaikan, maka bakal banyak orang awam akan memilih salah satu dari dua pilihan. Contohnya, lebih baik saya itu mengambil riba karena riba nanti bisa ada ridho-ridhoan di dalamnya, asalkan yang meminjamkan ridho dan juga yang meminjam ridho untuk bunganya, maka mereka akan memilih seperti itu daripada maling. Bahkan seperti itu. Karena kenapa? Karena memperbandingkan maksiat satu dengan maksiat yang lain. Sedangkan ya di dalam Al-Quran itu sudah dijelaskan bahwa kita itu tidak boleh tolong-menolong untuk melakukan dosa dan juga permusuhan. Ya, artinya kita itu tidak diperbolehkan untuk memperbandingkan kemaksiatan, tapi harus meninggalkan kemaksiatan tersebut. Semua kemaksiatan harus ditinggalkan, bukan malah diberikan pilihan. Dan juga perlu diketahui, Anda itu harus bisa membedakan mana usul, mana furu'iyah. Mabok itu adalah usul, sudah jelas di dalam Al-Quran, Nas maupun hadis jelas mengatakan itu hukumnya haram. Tidak ada satupun ulama yang mengatakan bahwa khamr itu diperbolehkan, dan itu sudah jelas. Lalu Anda kok malah memperbolehkan ini daripada itu, sedangkan dibandingkan dengan masalah furu'iyah atau dengan masalah kemaksiatan yang lain, tetap itu tidak diperbolehkan.
Ya, yang namanya kemaksiatan bukan untuk diperbandingkan, tapi kita harus meninggalkan semuanya. Kenapa demikian? Agar tidak menimbulkan kekisruhan dan juga tidak menimbulkan dolun mudilun, sehingga akhirnya banyak orang awam yang mengambil satu langkah meninggalkan satu kemaksiatan dan mengambil kemaksiatan yang lain. Dia meninggalkan mencuri tapi dia terus mabuk, dia meninggalkan gibah tapi dia terus mabuk dan lain sebagainya. Tidak boleh seperti itu. Katakan saja semua kemaksiatan itu tidak diperbolehkan, ya, dan juga Anda harus bisa membedakan mana pur'iyah dan juga mana usul, seperti itu. Waduh, kacau, kacau, kacau. Tuh. Jadi ya, yang namanya maksiat itu jangan dipilih, ya, harus ditinggalkan. Jangan lebih baik dosa ini daripada dosa, mending dosa ini daripada dosa itu. Tidak bisa, harus ditinggalkan, wajib. Kita wajib meninggalkan larangan Allah. Makanya yang dinamakan takwa itu adalah imtisalu awamirihi, melaksanakan perintah-perintahnya, wajtinabun nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Bukan malah jadi pilihan. Jadi orang-orang Wahabi ini tidak bisa membedakan, tidak tahu usul furu, tidak bisa, makanya puradu. Tapi sok paham agama, sok paham dalil, yang lain tidak paham dalil, itu udah. Kayak gini, ini dilibain ini Ustadz Sunnah, Ustadz Manhaj Salaf. Kalau kayak gini bukan Ustadz Sunnah, tapi Ustadz Sungah. Bukan Ustadz Manhaj Salaf, tapi Ustadz Manhaj Salah. Itu yang benar. Mudah-mudahan kita oleh Allah dijauhkan dari orang-orang yang seperti ini. Kita ayo mendekat kepada orang-orang yang soleh, yang bisa mendekatkan, yang buat kita jauh dari maksiat, membuat kita itu lebih bersemangat untuk melakukan ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Dan mudah-mudahan konten ini bermanfaat bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Dari kami kurang banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.